Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, Jum'ah Mubarakah. Kita hari ini berada di tanggal 3 bulan Juli 2020. Sudah mulai memasuki pertengahan bulan Zulqa'dah 1441 Hijriah. Hari ini kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan Ad-Dajjal, dan terlebih khusus lagi kita membicarakan solusi agar selamat menghadapi fitnah Al-Masihud Dajjal, dan lebih khusus lagi kita sedang membicarakan solusi yang fundamental, the fundamental solution, ya, solusi fundamental menghadapi fitnah Al-Masihud Dajjal yang pada pertemuan lalu hari Rabu sudah mulai kita bicarakan tapi belum tuntas, ya. Intinya berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasanya iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum wa iyakhruj wa lastu fikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslimin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Ad-Dajjal keluar muncul di antara kalian sedangkan aku masih ada bersama kalian, cukuplah aku menjadi hajij, ya, pembela, pelindung kalian dari ancaman Dajjal. Namun bila Dajjal muncul sedangkan aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, maka setiap individu menjadi pembela yang melindungi dirinya sendiri, dan Allah adalah khalifahku atas setiap muslim, ya. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bila mana kita menjadi umat Muhammad SAW yang tidak hidup bersama Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian kita akan atau berhadapan dengan Dajjal, maka solusinya adalah masing-masing kita harus melindungi diri sendiri dengan cara memastikan bahwa koneksi kita dengan Allah Ta'ala sinyalnya kuat, ya. Jangan sinyal yang redup, jangan sinyal yang on and off, ya, apalagi sinyal yang terputus, na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, berarti sidqul iman, ya, iman yang sidq, ya, dan istiqamah itulah yang akan menyelamatkan seorang muslim mukmin jika dia harus berhadapan dengan a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat, yaitu fitnah Al-Masihud Dajjal. Ini sudah kita bicarakan, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan apa itu sidqul iman yang benar, ya, dan sidqul iman dalam pengertian yang istiqamah, ya. Itulah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang esensinya disebutkan dalam suratul Baqarah 256, faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa kufur kepada taghut dan mengimani Allah, sungguh dia telah berpegang kepada buhul tali yang tidak akan pernah putus selama-lamanya, ya. Nah, jadi syaratnya dua. Dikatakan sidqul iman dan istiqamah bila keimanannya, tauhidnya mengandung di satu sisi pengingkaran kepada taghut, di lain sisi pengimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikenal dengan kalimatun nafyi wa kalimatul isbat, kalimat peniadaan, pengingkaran, dan kalimat pengokohan, ya, peneguhan, ya. Atau juga disebut al-bara wal wala, ya, berlepas diri dari taghut, syaitan-syaitan dan para pendukung syaitan, untuk kemudian wala, loyalitasnya penuh kepada Allah Ta'ala, dan siapapun yang komitmen wala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini kepada Rasulullah SAW dan kepada mukminin yang berwala kepada Allah dan Rasulnya. Nah, karenanya kalau kita pelajari sejarah, ya, sejarah Bani Adam, musuh utama dakwah tauhid para nabi dan para rasul alaihi wassalam adalah para taghut di zaman dan wilayahnya masing-masing.
Para tauhid itu berupa penguasa yang ketika diajak tunduk kepada aturan dan hukum Allah Ta'ala, mereka justru berlaku sombong dan mengingkari ajakan dakwah tauhid para al-anbiya wal mursalin alaihimussalam tersebut, para utusan-utusan Allah tersebut. Nabi Nuh alaihissalam berhadapan dengan tauhid berupa pemuka kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan tauhid berupa penguasa zalim bernama Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan tauhid fenomenal penguasa Mesir, yaitu Firaun, yang bahkan sedemikian beraninya dia, sedemikian sombongnya dia sampai mendeklarasikan, memproklamirkan bahwa dirinya adalah Rabb. Mirip seperti yang kelak akan dideklarasikan, diproklamirkan, diaku-aku oleh Al-Masih Dajjal. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menghadapi tauhid berupa pemuka Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal beserta konco-konconya, kawan-kawannya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim yang hidup di era penuh fitnah di akhir zaman menjelang keluarnya Dajjal, maka bertauhid dengan sidq dan istiqamah merupakan sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban. Lebih daripada itu, keharusan menjadi muwahhid ahli tauhid yang sidq dan istiqamah ini harus dibentuk semenjak sebelum Ad-Dajjal keluar. Jangan menunggu kalau Dajjal sudah keluar, tidak bisa. Sudah maaf. Sudah tidak ada waktu lagi untuk membekali diri kalau sudah keburu Dajjal yang keluar. Justru sekarang sebelum Dajjal keluar, kita memastikan bahwasanya kita memiliki sidqul iman, iman yang benar, dan kita istiqamah dengan iman yang benar itu, ya. Sebab Nabi Muhammad SAW menjamin bahwa barang siapa yang dapat selamat menghadapi rangkaian fitnah sebelum keluarnya fitnah Dajjal, niscaya dia akan selamat pula menghadapi fitnah Dajjal sesudahnya. Demikian pula makna sebaliknya. Barang siapa yang gagal menghadapi rangkaian fitnah sebelum Dajjal, niscaya dia tidak akan sanggup, dia pasti gagal menghadapi fitnah Dajjal sesudahnya. Kenapa? Karena Dajjal itu a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat. Mari kita simak pesan Nabi SAW berikut ini, atau hadis ini. Dzukirat Dajjalu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala la ana la fitnatu ba'dikum akhwafu 'indi min fitnati Dajjal. Walan yanjua ahadun mimma qablaha illa naja minha wa ma suni'at fitnatun mundu kanat ad-dunya saghiratun wala kabiratun illa li fitnatid Dajjal. Artinya, Ad-Dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah SAW oleh para sahabat. Maka Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku khawatirkan, aku takutkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tidak ada seseorang dapat selamat dari rangkaian fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan dia pasti selamat pula dari fitnah Dajjal sesudahnya. Dan tidak ada fitnah yang hadir, yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput, menyambut, mengkondisikan munculnya fitnah Al-Masih Dajjal. Jadi di dalam hadis di atas, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakutkan dari fitnahnya Dajjal. Apakah fitnah yang lebih ditakutkan Nabi SAW melebihi fitnah Dajjal? Padahal jelas-jelas Nabi Muhammad SAW menyebut dalam hadis yang pernah kita bahas bahwasanya fitnah Dajjal merupakan a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nah, hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan dalam hadis tersebut bahwa suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sedang berjalan berdua dengan Nabi, bergandengan tangan menuju rumah Rasulullah SAW. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La ghairud dajjali akhwafuni ala ummati." Sungguh, ada selain Dajjal
yang lebih kutakuti menimpa umatku. Kagetlah Abu Dzar mendengar hal itu. Apatah lagi dalam hadis ini disebutkan qalaha thalathan. Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat itu 3 kali. Sungguh ada selain Dajjal yang lebih kutakutkan menimpa umatku. Maka Abu Dzar bertanya, "Ma hadzal ladzi ghairu ad-dajjal akhwafuka ala ummatika?" Apa itu ya Rasulullah? Selain Dajjal yang lebih engkau takuti atas umatmu, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-a'immatu al-mudhillin." Para imam-imam, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwasanya di antara yang sangat mengkhawatirkan, ya, fitnahnya, ya, bahkan sampai Nabi mengatakan lebih Nabi takuti menimpa umat ini, ya, daripada fitnah Dajjal adalah hadirnya al-a'immatu al-mudillin, ya, imam-imam yang menyesatkan. Terkait dengan fitnah para pemimpin yang menyesatkan ini, Allah Ta'ala telah memperingatkan kita dalam kitabnya Al-Quranul Karim mengenai ahlun nar, orang-orang penghuni neraka yang begitu menyesal, ya, mereka masuk neraka karena sewaktu di dunia mereka telah keliru menyerahkan wala dan taat, ya, loyalitas, kesetiaan dan kepatuhan. Keliru mereka. Mereka menyerahkannya kepada para, ya, sadatana wa kubara'ana, pemimpin-pemimpin kami dan ulama-ulama kami yang ternyata menyesatkan. Nauzubillah min dzalik, ya. Mari kita simak baik-baik rangkaian ayat ini. Catat, diperiksa nanti dalam kitab Al-Quran masing-masing. Surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Mari kita simak baik-baik. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Pada hari ketika muka mereka ahli neraka dibolak-balikkan di dalam api neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata di dunia dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Lalu mereka melanjutkan ucapan mereka, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim di'faini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka, mantan pemimpin, mantan pembesar kami, azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau ketika menafsirkan sadatana wa kubara'ana, maka sadatana itu maknanya para pemimpin, sedangkan kubara'ana maknanya para ulama, para pemuka agama, ya. Jadi hati-hati, ya. Kita ini hidup di era penuh fitnah, di mana justru pemimpin, justru pemuka agama itu menyesatkan dari jalan Allah dan Rasulnya. Jadi penghuni neraka ini, mereka menyesal tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Sebabnya kenapa? Kenapa mereka tidak mentaati Allah dan Rasulnya waktu di dunia? Karena mereka mentaati para pemimpin dan para ulama mereka yang ternyata tidak mengajak mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Sungguh di era fitnah akhir zaman menjelang keluarnya Ad-Dajjal, dunia dipenuhi oleh para pemimpin menyesatkan yang seolah menjadi muqaddimah sebelum keluarnya puncak pemimpin yang paling menyesatkan umat manusia, yaitu Ad-Dajjal. Mereka memimpin tanpa petunjuk Allah Ta'ala. Mereka mencampakkan kitabullah Al-Quran dan hadis-hadis as-sunnah an-nabawiyah as-syarifah. Mereka memimpin manusia dengan petunjuk syaitan. Mereka inilah para taghut, dan umat yang mematuhi mereka pun akan celaka, sedangkan umat yang mengingkari mereka akan selamat, ya.
Karenanya di dalam sebuah hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkirun. Faman 'arafa bari'a wa man ankara salima walakin man radiya wa taba." Artinya, akan muncul umara, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang kalian kenal, tapi kalian tidak menyetujuinya. Maka orang yang membencinya akan terbebaskan dari tanggungan dosa. Namun orang yang tidak menyetujuinya akan selamat. Namun orang yang rela dan mematuhinya tidak terbebaskan dari tanggungan dosa. Ini hadis riwayat Muslim sahih. Bagaimana mereka tidak disebut para pemimpin yang menyesatkan, sedangkan mereka tidak memimpin kaum atau rakyatnya dengan hukum dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Mereka pada hakikatnya tidak mengikuti petunjuk, sehingga umat yang mereka pimpin pun menjadi tidak mengikuti petunjuk. Mereka adalah pemimpin yang sesat dan menyesatkan, sehingga rakyat atau umat pun ikut menjadi sesat. Celakanya, umat manusia baru akan sadar ketika segala sesuatunya sudah terlambat, sehingga yang ada hanyalah penyesalan yang tiada berguna. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, ya, kita sekarang berada dalam suasana yang sangat amat mirip dengan gambaran ini. Bayangkan, ya, arahan, aturan, ya, lebih dipatuhi, padahal arahan dan aturan itu berselisih dengan arahan dan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh kecil saja. Nabi Muhammad SAW jelas-jelas sebelum memimpin sholat berjamaah mengatakan sawu sufufakum, ya, rapatkan dan luruskan barisan kalian. Sementara sekarang diarahkan umat Islam ini untuk merenggangkan barisan. Padahal dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, tutuplah celah-celah, ya, karena celah-celah itu menjadi tempat menyelinapnya syaitan. Bayangkan, celahnya kecil saja, kata Nabi, anak domba setan ada di situ. Sekarang celahnya sengaja diperbesar. Tidakkah kita khawatir? Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, barang siapa menyambung shaf, Allah menyambungnya. Barang siapa memutus shaf, Allah memutusnya. Kalau ini berkenaan dengan rahmat Allah, sungguh rugilah orang-orang yang sudah bersusah payah berjalan dari rumahnya, merasa sedang sholat berjamaah di masjid, tapi sesungguhnya dia terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Maka saudaraku rahimakumullah, ini fitnah, hari ini fitnah, ini dahsyat sekali. Dan kemudian mereka yang mentaati aturan selain aturan Nabi SAW mengira mereka sedang berbuat kebaikan. Karena memang demikianlah adanya, bahwa seringkali kesesatan itu tampil dengan alibi-alibi, dengan argumentasi-argumentasi yang seolah-olah membawa kepada kebaikan. Padahal dia menjauhkan kita dari keridhaan Allah Ta'ala. Bahkan menjauhkan kita dari keridhaan Nabi Muhammad SAW di hari berbangkit kelak nanti. Coba bayangkan. Ada hadis juga mengatakan, kata Nabi SAW, kelak nanti aku akan berdiri di dekat Al-Haud, telaga Al-Kausar. Aku akan menunggu datangnya umatku, umat Islam. Dan aku bisa mengenali mereka. Dari mana? Dari wajah, tangan, dan kakinya yang bercahaya bekas wudhu. Berarti mereka sholat. Dan ada di antara yang dipanggil-panggil oleh Nabi, kemarilah, kemarilah, untuk diberi air dari telaga itu. Ternyata dihalau. Nabi mengenali betul, ini umatnya, ada bekas wudhu. Bahkan itu pertanda mereka sholat dahulu di dunia. Dipanggil lagi sama Nabi, kemarilah, kemarilah. Tapi dihalau. Dan yang menghalau akhirnya menjelaskan kepada Nabi, ya Muhammad, sesudah engkau, mereka telah mengubah agamamu. Tidakkah kita takut bahwasanya kita berani-beraninya mengubah agama Allah Ta'ala dan Rasulnya? Dan ingat ya, Islam ini ada aturan-aturan yang thawabit, yang sudah kokoh, teguh, nggak bisa berubah. Sekalipun ada yang mutaghayyirat, ada yang berubah-ubah. Yang berubah terutama urusan yang berkenaan dengan wasailul hayat, ya, sarana-sarana kehidupan. Zaman dulu, ya, kendaraannya adalah binatang, hewan. Sekarang kendaraannya adalah mobil, motor, ya, benda-benda mati. Tapi ada aturan yang thawabit, diantaranya ibadah mahdoh, ibadah ritual seremonial. Bahkan kita sudah kenal dari kecil kaedahnya.
Ibadah ritual seremonial haram semuanya kecuali yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak ada ruang buat kreativitas dan inovasi dalam ibadah ritual seremonial. Sebaliknya, selain ibadah mahdoh, ibadah ritual seremonial seperti muamalah misalnya, semua prinsipnya mubah, diperbolehkan kecuali yang dilarang. Ya. Nah, di situ kreativitas, inovasi dipersilahkan, asalkan tidak melanggar yang dilarang. Saudaraku rahimakumullah, sungguh untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita, saat inilah waktunya kita buktikan bahwa di situasi zaman penuh fitnah sebelum Dajjal, kita tetap berpihak pada Allah dan Rasulnya, bukan berpihak kepada musuh-musuh Allah yang menyengaja ya menjebak kita, menjerumuskan kita ke dalam kekeliruan jalan yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih tentang fundamental solution menghadapi fitnah al-Masihud Dajjal, yakni sidqul iman wal istiqamah, benarnya iman kita dan kita istiqamah di atas iman yang benar itu. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.